Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke ya, kita hari ini akan eh, melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pagi ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya untuk kegiatan belajar kita pagi ini. Bapak akan mengabsen anak-anak ya. Gimana yang tidak hadir, ada tidak? Siapa ketua kelas? Satu orang. Siapa namanya? Haikal. Ada suratnya enggak? Ada ya. Sakit atau gimana dia? Sakit ya. Tidak ada. Yang lain apakah ada yang enggak hadir? Cuma Haikal ya? Oke ya. Kelasnya sudah rapi ya. Jadi kalau saya masuk seakan sudah rapi seperti ini. Baju juga sudah cukup baik, sudah rapi. Terima kasih untuk hari ini ya. Bagaimana anak-anak sekalian? Keadaan kalian? Baik, Pak. Kelihatannya semuanya sudah cukup baik. Kamu sedikit lesu. Belum sarapan? Nah, anak-anak ya. Sebaiknya kalau mau sekolah, pagi-pagi itu kita sarapan dulu. Ya, biar lebih semangat, lebih sehat. Tuh, jadi usahakan besok sarapan dulu. Ya. Nah, supaya semuanya dalam keadaan sehat, semangat, ayo kita lakukan ice breaking dulu. Tolong handphonenya atau apa dilepas dulu, silakan duduk posisi sempurna. Pejamkan matanya, tarik nafas dalam-dalam. Hitung 1, 2, 3, hembuskan. Satu kali lagi ya. Pejamkan mata, tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Nah, gimana? Sudah agak mendingan ya? Mendingan ya? Kamu juga agak lumayan ya? Ya, memang anak-anak kita perlu untuk melakukan semacam penyegaran tubuh kita. Ya, jadi dengan memejamkan mata, menarik nafas adalah salah satu bentuk supaya semangat kita tetap terjaga ya. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita. Sebelum itu, bagaimana materi pada minggu lalu? Masih hafal tentang alat ukur kemarin? Masih, Pak. Masih. Ya, jadi alat ukur itu penting anak-anak untuk kita pelajari. Nah, hari ini tidak kalah penting materinya. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai alat ukur, minggu ini kita akan belajar mengenai konversi energi, ya. Nah, saya mulai dulu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini seperti yang Bapak tayangkan ini. Ya. Pertama, siswa dapat menjelaskan konsep motor bakar. Kedua, siswa dapat menjelaskan konsep motor listrik. Dan ketiga, siswa dapat menjelaskan konsep generator listrik. Nah, 3 tujuan inilah yang akan kita capai nantinya setelah selesai proses pembelajaran ini ya. Nah, pada kegiatan belajar hari ini Bapak agak sedikit melakukan perubahan dari materi-materi kita sebelumnya. Ya. Jadi hari ini Bapak minta
kalian untuk membuatkan proyek. Jadi materi yang Bapak tayangkan, yang Bapak uraikan nanti, kalian uraikan kembali, ya, dengan beberapa temuan-temuan kalian dari berbagai sumber tadi. Bapak sudah menyiapkan beberapa gambar, ya. Gambar ini sudah Bapak siapkan. Nanti gambar ini kalian tempel di karton yang sudah Bapak siapkan juga. Ya. Jadi kelas ini nanti akan Bapak bagi ke 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 atau lebih. Ya. Nanti perwakilan kelompok diwajibkan untuk mempresentasikan ke depan. Paham ya? Nah, nanti kalau sudah dibagi kelompok, tolong siapkan. Kalau kita amati di ruang kelas ini, ya, kalian tahu kan konversi energi itu adalah perubahan energi dari energi A ke energi B, B ke C dan seterusnya atau sebaliknya. Nah, kira-kira menurut kalian di kelas ini ada berapa bentuk perubahan energi yang ada? Silakan, Pak Hari. Ada 2, Pak, yaitu energi listrik yang berubah menjadi energi gerak pada kipas. Oh, pada kipas angin ya? Oke ya, kipas angin ini ya? Nah, Ya. yang kedua, energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya pada lampu penerangan. Pada bola lampu atau lampu penerangan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Hari. Betul sekali ya, Nek. Jadi itu contoh 2 perubahan energi yang ada di ruangan ini. Listrik menjadi gerak, listrik menjadi cahaya. Itulah sederhananya konversi energi itu, anak ya. Kemudian saya kasih lagi pertanyaan. Kira-kira menurut pendapatmu tentang konversi energi yang ada pada salah satu sistem kendaraan ringan, apa kira-kira? Silakan, Rizky. Pendapat saya itu pada motor starter, Pak. Kenapa motor starter? Terjadi perubahan energi dari baterai menjadi gerak putar. Betul tidak? Betul, Pak. Betul ya. Tepuk tangan dulu untuk Rizky. Benar ya. Jadi motor starter itu sama kayak kipas angin. Dari energi listrik menjadi gerak putar. Jadi konversi energinya berubah menjadi gerak putar ya. Luar biasa sekali anak-anak sekalian ya. Nah, satu lagi nih. Mengapa kira-kira motor listrik atau motor starter itu bisa menghidupkan mesin mobil? Boleh, Hakim. Karena gerak putar motor starter mampu memberikan putaran awal sehingga mesin itu. Gerak putar motor starter mampu menggerakkan awal mesin sehingga proses pembakarannya bisa terjadi. Betul ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk Hakim. Nah, itulah anak-anak ya. Penting sekali kita belajar konversi energi. Dari beberapa pertanyaan yang Bapak uraikan tadi, cukup luar biasa sekali jawaban dari anak-anak ya. Sangat luar biasa. Jadi konversi energi itu harus kita kuasai. Karena dasar daripada kompetensi kita itu berada pada pemahaman kita terhadap materi konversi energi salah satunya. Oke ya? Nah, kita langsung ke kegiatan pembelajaran ya. Bapak akan memberikan uraian materi, tolong disimak. Yang pertama tadi motor bakar. Kita pahami dulu. Motor bakar itu seperti apa? Ya. Nah, kalau dilihat dari tempat pembakarannya secara umum, motor bakar itu dibagi 2. Ada pembakaran dalam, ada pembakaran luar. Pembakaran dalam disebut internal combustion, pembakaran luar disebut external combustion. Ya. Ini ada keuntungan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AIV Channel. Apa kabar saudara semua? Semoga sehat selalu. Penasaran video kali ini akan membahas apa? Belum tahu? Silahkan simak video ini. Satu siklus itu satu kali pembakaran mampu menghasilkan atau diselesaikan dengan 4 gerakan piston. Ya. Lanjut ke materi konsep motor listrik. Nah, kita lihat seperti apa motor listrik itu. Boleh ditonton dulu videonya biar lebih paham. Hai semua, balik lagi di Auto Expose. Kalian pasti punya atau setidaknya pernah memakai motor. Sebelum dijalankan, mesin motor itu pasti dinyalakan dulu kan? Lilin berfungsi sebagai udara alternatif, bus besar dari baterai. Langsung mengalir ke solenoid tanpa mampir ke kunci Listrik. Nah, itu. Nah, cukup materi atau uraian yang Bapak sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait materi tersebut. Gimana? Apa contoh lain dari konsep motor listrik di kendaraan ringan? Contoh lain konsep motor listrik pada kendaraan ringan itu seperti pada wiper, pembersih kaca, ya. Itu menggunakan motor listrik. Contoh lain lagi apa? Power window untuk naik turunnya kaca. Itu juga menggunakan motor listrik. Jadi banyak sekali. Nanti kalian boleh mencari informasi-informasi penting terkait motor listrik ataupun konversi energi yang ada pada kendaraan ringan. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Hakim, bagaimana Hakim? Cukup jelas ya? Paham masalah mesin 2 tak, 4 tak? 2 tak itu kenapa disebut 2 tak? Karena dia dalam satu siklus 2 langkah torak. Kenapa disebut 4 tak? Dalam satu siklus 4 langkah torak. 1 langkah torak itu setengah putaran porosengkol. Tolong diingat ya. Itu. Nah, tolong anak-anak ya untuk lebih giat lagi menggali berbagai informasi. Karena penting sekali masalah konversi energi ini. Konversi energi ini sangat luas. Apalagi di TKR ini. Banyak sekali komponen-komponen yang merupakan prinsip daripada konversi energi itu sendiri. Nah, ini tibalah saatnya kita ya. Kita akan melakukan pembuatan proyek seperti yang Bapak uraikan di awal tadi. Proyeknya itu dalam bentuk kalian membuat semacam poster ya yang sudah karton yang Bapak bagikan ini. Bisa dipahami ya? Nah, kalau bisa sekarang kita duduk per kelompok. Silakan dibentuk dulu kelompoknya. Silakan disesuaikan ya. Ini dimajukan saja. Dimajukan. Nah, kelompok 1 mana kelompok 1? Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 Bapak minta proses kerja mesin 4 tak ya. Oke, ya. Ini silakan dilihat dulu. Ini. Kemudian ini rombongannya siapa nih? Ini ya. Oke, silakan dibuka dulu. Peralatannya tolong disiapkan ya. Ini kelompok berapa? 4, Pak. Kelompok 4. Kelompok 4. Bentar dulu. Kelompok 2 dulu. Kelompok 3 yang mana kelompok 3? Ini kelompok 4 ini. Sudah semua? Peralatannya sudah cukup semua ya? Oke, kalau sudah cukup, itu LKPD-nya sudah Bapak bagikan semua ya? Nah, silakan kalian pahami isi LKPD-nya, perintah kerjanya seperti apa.
Nah, ya, silakan. Nah, kalau sudah paham, silakan rancang produk kalian itu. Silakan rancang produknya. Peralatan sudah cukup semua ya. Tolong diperiksa perlengkapannya itu. Jadi jangan sampai ada kurang. Plasternya sudah ada semua. Ya, ini plasternya nanti kalau kurang. Silakan dikerjakan. Kerja yang berkelompok ya. Jadi jangan sendiri-sendiri. Usahakan berkelompok. Waktunya kalau bisa secepat mungkin ya. Karena ini akan kita presentasikan. Kalau kalian lama nanti waktu kita habis. Tuh. Jadi silakan. Penggunaan waktunya tolong dimaksimalkan. Ini kelompok berapa nih? Bagaimana hasilnya? Sudah sampai mana ini? Masih nempel ya. Masih nempel, gambar-gambar ya. Uraian materi sudah dapat? Masih dicari di internet. Masih dicari ya? Ya, hati-hati ya. Jangan sampai salah nanti. Kalau salah, bingung juga teman memahaminya nanti. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Sudah sampai mana ini? Bentar lagi selesai, Pak. Oh, bentar lagi selesai karena materinya sedikit ya. Ya, oke. Kelompok 4 ya? Generator listrik. Sampai mana ini sudah? Hampir selesai ya? Oke, ya. Lanjutkan dulu, rapikan ya, buat penampilan sebaik mungkin. Siapkan nanti orang yang akan maju ke depan. Kelompok 4, kelompok 1 ya? Kelompok 1 masih lama ya? Karena panjang. Awas jangan sampai terbalik langkah kerjanya itu. Antara proses kerja langkah hisap, langkah kompresi, langkah buang, jangan sampai terbalik. Silakan kerjakan dulu. Nama-nama kelompok ditulis nanti ya, jangan sampai lupa. Udah selesai? Kelompok 4 udah selesai? Oke, tunggu ya. Nanti kita akan tampil satu-satu. Kelompok lain masih belum selesai. Selesai semua ya? Oke, kalau semuanya sudah selesai, tolong nanti siapkan laporan akhirnya ya, setelah selesai diskusi nanti. Nah, sekarang kita presentasi masing-masing kelompok.
Kita mulai dari kelompok 4 dulu ya. Karena kelompok 4 tadi lebih duluan dia. Silakan kelompok 4 dulu. Nanti kalau kawan yang presentasi kalian boleh bertanya ya. Kalau kawannya enggak bisa jawab, nanti akan kita jawab sama-sama. Dibantu dulu kawannya. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang generator listrik magnet yang kemudian dibangkitkan oleh medan magnet. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kalau teman lain mau bertanya. Ya. Bagaimana generator dapat menghasilkan energi listrik? Nah, silakan dijawab ya. Bagaimana generator listrik? Apa tadi? Bagaimana generator dapat menghasilkan energi listrik? Baiklah, karena adanya energi mekanik yang diberikan pada generator, maka timbul arus listrik dalam suatu penghantar akibat perubahan medan magnet di sekitar kawan penghantar tersebut. Oke, sependapat kelompok lain? Luar biasa ya pertanyaannya, bagaimana generator itu bisa menghasilkan listrik. Jadi dijawab oleh teman kamu dari kelompok 4 ya? Dari kelompok 4. Karena ada apa tadi? Karena adanya energi mekanik, Pak. yang Ada diberikan energi pada mekanik. generator. Jadi energi mekanik. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok saya dan tim saya tentang konvensi energi motor listrik. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub dari magnet yang senama akan tolak menolak dan kutub tidak senama akan tarik menarik. Pada kendaraan ringan ada beberapa sistem yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi gerak, yaitu sistem starter, sistem pembersih kaca, dan sistem power window. Kepada teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Ya, mempresentasikan tentang motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran, meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 4 tentang mesin 4 tak, yaitu mesin yang dalam satu siklus kerja 4 tak, yaitu langkah hisap, kompresi, usaha buang. Nah, sekarang saya minta kalian untuk melaporkan itu semua. Mulai dari proses pembuatannya tadi seperti apa, ya, apa kendala kalian, kemudian materi-materinya itu berkaitan dengan apa. Nah, silakan dilaporkan. Ketua tim atur untuk membuat laporan, itu akan dikumpul nanti. Sudah ya. Nah, jadi semuanya rangkaian kegiatan tadi sudah dilaporkan di lembar LKPD dan jawaban kalian. Nah, nanti tulis di situ. Kemudian anak-anak sekalian ya. Jadi kesimpulannya, konversi energi itu apa kira-kira menurut kalian?
perubahan energi dari bentuk A ke bentuk B. Nah, contohnya tadi dari kalau sistem motor bakar tadi perubahan energinya seperti apa? Konversi energi yang pada motor bakar. Awalnya energi apa yang diterima? Motor bakar. Energi apa itu? Motor bakar itu hidup dari bahan bakar, kemudian menghasilkan ledakan. Ledakan itu berarti panas ya. Sudah ledakan berubah lagi menjadi energi mekanis atau energi gerak. Nah, itu yang terjadi pada motor bakar ya. Kemudian ada juga yang terjadi di motor listrik. Seperti apa tadi? Motor listrik. Starter tadi. Awal ceritanya gimana tadi kesimpulannya itu? Energi yang awalnya dari energi listrik. Dari energi listrik, kemudian Energi gerak. menjadi energi gerak. Nah, sebelum dia menjadi gerak, apa dulu dia? Merubah energi listrik menjadi energi apa dulu tadi? Apa? Ya itu. Nah, saya minta yang komentar-komentar yang tidak tidak dijawab tadi tolong dilengkapi. Ya. Jadi alhamdulillah semuanya sudah baik, sudah bekerja dengan baik. Proyeknya juga sudah baik. Jadi ke depan untuk lebih ditingkatkan lagi ya. Nah, minggu depan Bapak atau kita akan belajar mengenai lanjutan materi ini. Kalau minggu ini kita motor bakar, motor listrik, generator listrik, minggu depan kita akan lanjut dengan konsep pompa fluida ya. Nah, tolong dipahami, disiapkan. Kalau bisa malamnya sudah belajar dulu. Biar belajar minggu depan lebih mudah. Paham ya? Nah, itu saja mungkin materi kita hari ini. Kira-kira kalau tidak ada lagi pertanyaan, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Dan teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa agama dan kebudayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Demikian ya, cukup untuk pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Tolong minggu depan yang tidak hadir tolong disampaikan masalah materi kita hari ini biar dia bisa menyesuaikan ya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi dulu ya.